izin buatan Pak Yudi dimulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para sekretaris dan direktur Direktorat Badan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Bapak Aulia Riza Farhan, para Kepala Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh rekan pegawai KKP pada kegiatan pagi hari ini yang berbahagia. Selamat datang di Ruang Arwana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari 2 pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025, dalam acara Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Kartini. Habislah gelap, terbitlah terang. Teruntuk seluruh perempuan yang hebat yang ada di Indonesia, kalian adalah wujud nyata cita-cita Kartini. Agenda selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di ruang Arwana maupun di Zoom dari 140 UPP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun susunan acara yang akan diikuti dalam sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai berikut: sesi 1, pembukaan; sesi 2, sambutan dan arahan Kapusdatin; sesi 3, materi kebijakan pelaksanaan KIPP oleh narasumber Bapak Yudi Priyatno; sesi 4, tanya jawab; sesi 5, penutup. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan pengarahan Bapak Aulia Riza Farhan selaku Kapusdatin yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyatun. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan pada hari ini kami membacakan sambutan Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi pada pembukaan kegiatan sosialisasi kebijakan, kegiatan sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik KIPP di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Unit Kerja atau yang mewakili, yang kami hormati para inovator dari seluruh unit Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama dalam kegiatan pembukaan sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan KIPP ini merupakan agenda yang penting yang secara konsisten kita selenggarakan setiap tahun. Sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang responsif, berdampak, dan adaptif terhadap perubahan. Tahun ini KIPP adalah mengusung tema mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Tema ini sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Astacita yang menekankan pada inovasi sebagai kunci peningkatan kesejahteraan, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bertransformasi dalam mewujudkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Melalui kompetisi ini, kami mengajak seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berpartisipasi aktif dengan mengajukan inovasi yang terbaik yang memenuhi kriteria 1. Memiliki kebaruan, 2. Efektif, 3. Bermanfaat, 4. Mudah disebarkan, dan 5. Berkelanjutan. KIPP tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk membangun budaya inovasi di seluruh organisasi. Inovasi yang terpilih akan mendapatkan penghargaan, dukungan replikasi, serta kesempatan untuk diikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional. Kepada seluruh peserta yang saya banggakan, saya mengingatkan betapa pentingnya untuk memenuhi persyaratan administrasi, termasuk penyusunan proposal yang sesuai struktur, pembuatan video inovasi, dan kesesuaian dengan tema serta kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadwal pelaksanaan KIPP tahun 2025 telah kami siapkan secara sistematis, dimulai dari sosialisasi KIPP KKP 2025 hari ini dengan berbagai tahapan seleksi KIPP 2025 hingga pengumuman Outstanding Public Service Innovation KIPP pada tanggal 31 Juli 2025. Untuk tahapan yang pertama, tentu saja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjaring sebanyak 15 inovasi umum dan juga 5 proposal inovasi yang replikasi. Kami berharap dari beberapa yang nanti dilakukan tahapan penilaian, dari KKP akan mewakili untuk penilaian di Kementerian Pan-RB sebanyak 20 inovasi yang terdiri dari 15 inovasi umum dan 5 inovasi replikasi. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme KIPP tahun 2025, sekaligus memotivasi kita semua untuk berkontribusi melalui gagasan kreatif yang solutif. Mari kita jadikan momen hari ini sebagai langkah awal untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Mari kita jadikan KIPP sebagai gerakan bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Aulia Desa Farsan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Supriyatun atas sambutan dan arahannya. Baik, selanjutnya ini adalah sesi materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para hadirin. Untuk itu diinformasikan sebelumnya untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi melalui media Zoom untuk dapat mengisi daftar hadir yang akan disampaikan melalui chat room Zoom. Begitu pula untuk nanti sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom dapat menyampaikannya melalui chat room Zoom atau raise hand. Nanti akan dipandu oleh moderator kita. Baik, selanjutnya sesi pemaparan materi terkait kebijakan KIPP dan penulisan proposal inovasi yang akan disampaikan dengan narasumber Bapak Yudi Priyatno dipandu oleh Ibu Diantini selaku moderator. Kepada Bapak Yudi Priyatno dan Ibu Diantini dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan, narasumber, serta para inovator dan praktisi pelayanan publik yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi inti yang kami mohon kesediaan narasumber Bapak Yudi Priyatno untuk menyampaikan paparan terkait kebijakan kompetisi inovasi pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, khususnya mengenai mekanisme, kriteria penilaian, serta hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh peserta. Kepada Bapak Yudi kami persilahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi dan Bapak Ibu bagi yang masih di wilayah Indonesia Barat, Tengah, masih pagi, dan selamat siang buat Ibu Bapak Ibu yang ada di Indonesia Timur. Salam sejahtera sekalian. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik di tahun 2025 ini. Memang tahun lalu kalau nggak salah KIP itu sementara ditiadakan untuk yang baru ya oleh Kemenpan, tapi tahun ini Menpan sudah menyelenggarakan kembali tanggal 9 April kemarin sudah mulai launching dan sudah mulai adakan sosialisasi. Jadi mungkin walaupun sudah ada sosialisasi dari Kemenpan, mungkin teman-teman juga banyak yang belum mengikuti sosialisasi dari Kemenpan di tanggal 9 April kemarin. Nah, kesempatan ini mungkin bisa kita memperkuat lagi kembali apa yang dimaksudkan oleh Kemenpan, sekaligus juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa KKP juga senantiasa selalu mengawal ini, karena memang ini merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pelayanan publik di KKP. Jadi dalam 1 jam ke depan mungkin nanti akan dipandu sama Bu Dian, kita akan diskusi mengenai mekanisme pengajuan proposal inovasi pelayanan publik. Baik, saya ini mana? Oke deh. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa memang urgensi dari kompetisi inovasi publik ini sudah sejak awal dicanangkan oleh Kemenpan, tidak adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kompetisi ini, maka mungkin maksud dari Kemenpan adalah setiap lembaga kementerian bisa meniru atau mencontoh apa praktik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kementerian lain yang ternyata bisa memberikan inspirasi. Dan dengan data-data yang terbuka yang disampaikan oleh Kemenpan, hasil dari inovasi ini bisa ditiru dan kemudian dikembangkan kepada unit kementerian lembaga yang merasa bahwa itu bisa cocok untuk diterapkan. Dari hasil evaluasi PIPP menunjukkan bahwa kompetisi ini ternyata berdampak daripada pertumbuhan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan kemudian juga sekarang ini Kemenpan juga mengembangkan yang namanya
jaringan inovasi pelayanan publik nasional. Tentunya hasil-hasil dari inovasi publik dari kementerian maupun lembaga ini akan masuk dalam database dalam bentuk knowledge management system, sehingga nanti mungkin akan menjadi bank data buat inovasi publik nasional, akan bisa jadi acuan bagi instansi-instansi yang akan meniru ataupun mengembangkan hal-hal yang baru. Dan kemudian juga secara eksplisit memang disampaikan oleh Kemenpan bahwa kompetisi ini ternyata sudah menstimulasi munculnya budaya inovasi dan di dalam lingkungan organisasi secara transformatif. Next. Adapun kriteria dari inovasi yang akan dilombakan oleh Kemenpan, yaitu pertama, memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara pendekatan atau kebijakan serta desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Terus kemudian yang kedua, kriteria kedua adalah menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan publik. Jadi ini efektif ya, walaupun sudah ada inovasi tapi ternyata bermanfaat atau tidak, kita juga harus memperhatikan sebagai salah satu kriteria. Bahwa dengan adanya inovasi tersebut, kualitas pelayanan publik akan lebih bagus. Kemudian yang keempat, kriteria berikutnya adalah mudah disebarkan. Bahwa memang ada kekhasan dari setiap UPT ataupun kementerian atau lembaga, tetapi secara umum inovasi tersebut apabila mudah ditiru dan kembangkan, dan bahkan kalau bisa replikasi oleh UPT apapun kementerian lain, itu sesuatu hal yang bernilai positif di dalam penyediaan inovasi pelayanan publik. Dan kemudian kriteria kelima adalah terus berkelanjutan, dalam arti tidak hanya dalam rangka perlombaan saja inovasi ini dilakukan, tetapi bisa berkelanjutan terus dan bergulir terus dan memang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kami sampaikan lagi bahwa secara nasional kompetisi ini diselenggarakan oleh Kementerian Menpan RB, di mana tim sekretariat itu ada di Kemenpan RB, dan pesertanya adalah seluruh kementerian lembaga pusat maupun kabupaten kota, bahkan juga BUMN dan BUMD juga masuk dalam kategori peserta. Dan ini kita bisa bayangkan kan banyak sekali usulan-usulan inovasi, maka kemudian oleh Menpan dibatasi untuk kelompok umum itu sekitar 15 per instansi, kemudian untuk kelompok replikasi ada 5 usulan inovasi yang dilombakan. Kelompok umum di sini kategorinya pertama belum pernah mengikuti KIP periode sebelumnya. KIP itu kompetisi inovasi pelayanan publik. Kemudian sudah pernah mengikuti KIP periode sebelumnya namun belum pernah menerima penghargaan KIP atau belum pernah menerima penghargaan PKRI tahun 2024. Jadi yang belum pernah diajukan sama sekali atau sudah pernah mengajukan tapi gagal. Jadi ulang lagi. Tentunya dengan ada perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian kelompok replikasi merupakan hasil replikasi dari inovasi lain. Ada inovasi publik dari UPT lain yang kemudian dirasa bagus, kemudian direplikasikan di UPT tempat lain. Tentunya dengan ada surat dukungan, pernyataan replikasi dan dokumen kerjasama antar instansi. Dan ini bisa juga akan muncul inovasi-inovasi yang lebih baik lagi daripada replikasi awal yang dirujuk. Kemudian belum pernah menerima penghargaan KIP periode sebelumnya dan atau PKRI tahun 2024. Adapun tema kompetisi inovasi pelayanan publik di tahun 2025 itu ada mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kategori, ada beberapa kategori, ada 9 kategori. Yang pertama,
penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Kategori kedua adalah pelaksanaan program swasembada pangan, air, dan energi. Kategori ketiga, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Kategori keempat, penyediaan pelayanan kesehatan. Kategori kelima, pelaksanaan program makan bergizi. Kategori keenam, pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM. Kategori ketujuh, pemberantasan kemiskinan. Kategori ke-8, transformasi digital pelayanan publik. Kategori ke-9, pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim. Mungkin kalau di KKP ada beberapa banyak ya, sebenarnya dari 9 ini mungkin sekitar ada 7 kategori yang bisa masuk. Kecuali penyediaan pelayanan kesehatan atau dan lainnya, tapi yang lainnya mungkin bisa masuk semuanya nih. Dan kemudian berikutnya adalah syarat administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, inovasi yang diusulkan untuk diikutkan dalam lomba KIPP itu harus sesuai dengan tema KIP 2025, ialah mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua, relevan dengan kategori dan kelompok inovasi. Jadi pilih kategori yang disesuaikan dengan Astacita. Astacita ada 10 itu, nanti kalau mau mengetahui apa isi Astacita bisa di Google aja, nanti ada dokumen resminya tuh. Kemudian pilih kelompok yang sesuai dan sesuai syaratnya. Ketiga, menggunakan judul yang menggambarkan inovasi. Judul sesuai dengan inovasi dan memperhatikan norma. Nah, ini jangan sampai lupa, memerhatikan norma dan kepantasan, tidak bermuatan sara, tidak sensitif dan netral. Jadi kalau ada inovasi yang disingkat-singkat biar judulnya seksi, menarik, mohon diperhatikan hal-hal ini, tidak bermuatan sara, tidak sensitif dan netral, tidak asal mau menghasilkan suatu jargon judul inovasi yang ternyata jangan sampai bersentuhan hal-hal tersebut. Kemudian nomor yang berikutnya menyampaikan surat pernyataan identitas inovator. Surat Kepala OPP menyatakan identitas inovator, siapa nama unit pelayanan publik, OPP di sini organisasi pelayanan publik. Kalau UPT ya Kepala UPT, kalau balai, kalau di pusat direktorat ya Pak Direktur, mungkin tapi senantiasa selalu disampaikan nama dan unitnya sebagai inovator. Kemudian kelima, menyampaikan surat kesediaan replikasi. Surat Kepala OPP menyatakan kesediaan melakukan replikasi, khusus untuk yang usulan lomba masuk dalam kategori replikasi. Kemudian membuat video inovasi maksimal 5 menit dengan memperhatikan ketentuan video yang sudah ditetapkan dalam kriteria lomba KIP 2025. Kemudian memenuhi batas usia minimal 2 tahun dihitung mundur dari tanggal penutupan pendaftaran. Inovasi kategori program makan bergizi dapat berusia minimal 3 bulan, dibuktikan dengan surat pernyataan implementasi. Jadi khusus untuk program makan bergizi, karena program ini baru di launching di tahun ini, jadi bisa dikecualikan batas usianya minimal 3 bulan. Kemudian ini adalah tahapan dan timeline kompetisi inovasi pelayanan publik. Launching sudah dilakukan oleh Menpan secara resmi bulan Maret, dan sosialisasi kemarin 9 April sudah dilakukan oleh Menpan. Kemudian juga hari ini pas hari Kartini 21 April 2025 dilakukan oleh Pusdatin untuk lingkup KKP. Dan selanjutnya akan ada jadwal untuk pengajuan proposal inovasi hingga akan pada bulan Juni. Diharapkan kita berharap ini Maret, April, Mei, Juni. Dalam 3 bulan ini sudah siap dikirimkan kepada panitia seleksi yang ada di KKP. Kemudian seleksi administrasi, melakukan penilaian administrasi pada inovasi terdaftar juga bulan Juni. Penilaian
proposal oleh tim evaluasi untuk mendapatkan finalis, jadi mungkin akan banyak ya. Kita kan dibatasi sama Menpan itu maksimal 15 untuk kategori umum, 5 untuk replikasi. Kalau saya rasa akan banyak usulan-usulan dari penjuru Indonesia Raya yang masuk di panitia nanti ini. Tentunya panitia tidak akan bisa langsung mengusulkan kepada Menpan karena dibatasi dari jumlah 15 usulan untuk kategori umum dan 5 usulan untuk kategori replikasi. Sehingga panitia akan melakukan seleksi, evaluasi mana yang layak untuk dilanjutkan prosesnya ke usulan secara nasional untuk Kemenpan. Kemudian bulan Juli ini penilaian finalis top inovasi oleh tim penilaian inovasi. Kemudian bulan Juli juga ada penilaian finalis oleh masyarakat. Jadi bukti ada respon dari masyarakat juga. Kemudian pengumuman hasilnya kami sampaikan di bulan Juli. Jadi ada waktu sampai Juni untuk menyiapkan proposal, dan kemudian Juni sampai Juli prosesnya 1 bulan tim evaluasi akan bekerja untuk memutuskan siapa yang layak untuk diteruskan usulannya ke Kemenpan. Penghargaan Outstanding Public Service Innovation untuk kompetisi inovasi pelayanan publik. Jadi KKP juga mengadakan ini, piagam penghargaan dan kesempatan untuk peningkatan kapasitas inovasi, partisipasi pada kompetisi internasional, usulan DIF untuk bagi pemerintah daerah sesuai ketentuan berlaku, kemudian piagam penghargaan, usulan KPLB kepada PKN, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini adalah ketentuan video inovasi, kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang pertama, tadi kami sampaikan jangan sampai lebih dari 5 menit, kemudian menggambarkan ide gagasan, penerapan, dampak inovasi, dan testimoni. Ada testimoni penerima manfaat, tidak hanya gambar-gambar yang kelihatan indah, tapi penerima manfaatnya sampai terlupakan tuh ada dimasukkan testimoninya. Kemudian konten konsisten dengan nilai kebijakan dan tujuan inovasi, mencerminkan identitas dan citra instansi yang bersangkutan, boleh menggunakan teks, grafis, dan animasi dengan memperhatikan ketentuan hak cipta. Tidak mengandung unsur promosi produk komersial dengan menampilkan merek dagang tertentu, berdurasi maksimal 5 menit dengan resolusi minimal 720 pixel HD. Menggunakan bahasa Indonesia, sediakan subtitle jika menggunakan bahasa daerah asing. Video disimpan dalam penyimpan cloud atau YouTube yang dapat diakses secara bebas. Aspek dan bobot penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik. Jadi kita lihat nilainya, bobotnya ada 100%, di mana ada tiga aspek yang kemudian menjadi konsentrasi kita ya. Pertama, terhadap penilaian proposal. Itu nilainya bobotnya sekitar 45%. Di mana kebaruan itu bobotnya 14%. Ini ada latar belakang, bobotnya 19%, tujuan 23%, cara implementasi 30%, kebaruan gagasan 28%. Dan kemudian efektivitas dan manfaat bobotnya 52%, mekanisme MONEF 31%, dampak inovasi 69%, kemudian adaptabilitas itu bobotnya 17%, di mana aspeknya itu difusi, replikasi, dan informasi adalah 100%, kemudian keberlanjutan 17%, sumber daya 42%, strategi keberlanjutan 58%. Jadi mohon dalam proposal hal-hal yang muncul dalam subaspek ini dicantumkan dan dijelaskan secara rinci dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan kaidah penulisan ilmiah yang bagus. Jadi mohon jangan menggunakan bahasa lisan di dalam proposal, tapi gunakanlah bahasa tertulis sesuai kaidah penulisan yang baku bahasa Indonesia.
Dan kemudian juga ada penilaian oleh tim penilai inovasi, 40% bobotnya, itu di mana aspek yang dinilai adalah berdaya guna, kemudian sekitar 43%, kompleksitas 25%, dan kompatibilitas 21%, kolaboratif 11%. Dan juga ada penilaian oleh masyarakat, jadi masyarakat akan ditanya apakah mengenal inovasi tersebut ataukah masih dalam bentuk inovasi yang hanya orang-orang di pemerintahan aja yang ngerti ya, tapi ternyata masyarakat penggunanya belum, jangan sampai malah tidak ngerti ya. Ini bobotnya berusaha mengetahui, pertama dia sudah mengetahui ada inovasi itu sudah bagus, kemudian dia paham mengenai tujuan konsep dan tujuan inovasi, kedua juga merasakan ada dampaknya dan manfaatnya, kemudian sejauh mana dampak dirasakannya itu bisa disampaikan oleh masyarakat, maka itu bisa dapat menilai yang sempurna. Next, ini adalah struktur dari proposal kompetisi inovasi pelayanan publik. Bisa kita lihat harus ada judul, nama instansi, itu profil dari inovasi siapa yang mengajukan ya, nama OPP, organisasi pelayanan publik, judul inovasi yang direplikasi bila mana melakukan replikasi, instansi asal inovasi yang direplikasi bila mana mencontoh unit kerja lain, misalnya UPT 1 UPT di Jawa Barat melakukan replikasi inovasi yang dilakukan UPT yang di Jawa Tengah, tolong dicantumkan nama UPT-nya. Tipe instansi, kementerian, lembaga, atau Pemda itu sebenarnya. Waktu memulai inovasi, identitas siapa inovatornya, kelompok inovasinya, kemudian kategori inovasinya, dan target dari Sustainable Development Goals. Coba nanti di Google saja, itu ada beberapa target Sustainable Development Goal, itu dicantumkan aja apakah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan lain-lain. Kemudian target asta-cita yang ingin dicapai, kemudian jenis inovasi dan sektor urusan pemerintahan, cantumkan juga link video inovasi dan lokasi inovasi. Lokasi inovasi ambil saja dari Google Map, coba ini sampaikan di situ biar lebih jelas lagi, selain daripada lokasi secara administrasi, kota, desa, kota, kecamatan, desa, tapi kalau ada Google Map juga lebih bagus. Kemudian substansi proposal kelompok umum dan replikasi, yang tadi adalah profilnya, kemudian sekarang substansinya, kebaruan, latar belakang, tolong sampaikan masalah yang melatar belakang inovasi, ada kendala apa di dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga muncullah inovasi ini. Kemudian tujuan, output, dan outcome yang ingin dicapai, cara kerja inovasi, cara kerja dan tahapan implementasi inovasi, kemudian keunggulan ide, gagasan, kelompok umum, apa yang menjadi keunggulan dari inovasi ini dibandingkan yang lainnya. Kemudian keunggulan ide, gagasan untuk kelompok replikasi, keunggulan ide yang gagasan inovasi dan adaptasi yang dilakukan. Dan kemudian aspek kedua adalah efektivitas dan manfaat mekanisme MONEF, tadi kami juga sampaikan. Apakah ini ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, secara periodik untuk mengukur manfaat dan dampak dari inovasi ini. Artinya periodenya berapa kali, siapa yang melakukan, siapa yang diukur, instrumennya apa, indikatornya seperti apa. Kemudian dampak dari inovasi ini seperti apa terhadap penerima manfaat dan terhadap tujuan-tujuan dari SDG atau SDG. Dan tentunya kalau bisa ini dalam bentuk kuantitatif. Tidak, kalau mungkin harus melakukan wawancara kepada masyarakat dilakukan juga ada, tapi ada data dukung buktinya dari wawancara tersebut. Kemudian adaptabilitas, difusi dan replikasi inovasi, potensi replikasi, aksi penyebarluasan inovasi yang sudah dilakukan dan jumlah unit instansi yang sudah mereplikasi. Keberlanjutan, aspek adalah sumber daya dan strategi keberlanjutan. Jadi dalam melakukan inovasi ini, cantumkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi.
Sumber daya ini bisa dalam bentuk sumber daya manusia ataupun anggaran. Kemudian juga strategi keberlanjutan untuk menjaga keberlanjutan inovasi ini ya, supaya bisa kelihatan nanti jangan sampai ketergantungan terhadap anggaran sangat besar bila mana terjadi efisiensi segala macam ternyata bisa inovasinya nggak bisa berlanjut. Ini sebenarnya strategi juga bagaimana supaya kita meminimalkan ketergantungan kepada faktor-faktor luar yang di luar faktor-faktor sumber daya di luar yang di luar kendali kita. Nah ini agenda kompetisi inovasi pelayanan publik, sosialisasi dan publikasi telah dilakukan oleh Kemenpan 8 sampai 11 April. Kemudian sebenarnya saat itu sudah melakukan sudah dibuka pengajuan proposal 8 sampai 3 Juni. Seleksi administrasi nanti ini internal KKP ya 10 sampai 12 Juni. Pengumuman seleksi administrasi 13 Juni. Masa sangga seleksi administrasi 16 sampai 17 Juni. Pengumuman hasil sangga seleksi administrasi 19 Juni. Penilaian proposal inovasi oleh tim evaluasi 24 Juni sampai 7 Juli. Kemudian sidang pleno penentuan finalis top inovasi pelayanan publik 9 Juli. Pengumuman dan uji publik finalis top inovasi pelayanan publik 14 sampai 16 Juli. Penilaian finalis top inovasi oleh tim penilaian inovasi 21 sampai 23 Juli. Penilaian finalis top inovasi oleh masyarakat 21 sampai 23 Juli. Sidang pleno penentuan outstanding public service innovation 25 Juli. Pengumuman outstanding public service innovation 31 Juli. Jadi mohon catatan dari pengajuan proposalnya yang lebih diperhatikan, batasnya sampai 3 Juni. Masih ada waktu sekitar 2,5 bulan lagi. 2 bulan lagi sebenarnya efektifnya ya. Nah ini agenda untuk internal tim evaluasi yang ada di KKP. Sosialisasi Kemenpan sudah dilakukan 9 April, kemudian sosialisasi oleh KKP sendiri. Hari ini, pagi ini kita melaksanakan. Kemudian pembentukan tim penilai inovasi pelayanan publik KKP, insya Allah 24 April sudah keluar SK-nya, timnya. Kemudian pendampingan dan penyusunan proposal inovasi oleh unit kerja eselon 1, level 2, atau eselon 1. Jadi dalam menyusun inovasi ini, Bapak Ibu sekalian tentu tidak dilepas demikian saja, tapi ada pendampingan dari masing-masing eselon 1. Itu sekitar tanggal 9 April sampai 16 Mei. Kemudian penyampaian proposal dari tim penilai eselon 1 ke tim PIPP KKP 19 Mei. Pembuatan akun Sinovik proposal yang sudah lolos tim penilai eselon 1 20-23 Mei. Rekap dan review proposal oleh tim penilai KIP 23-25 Mei. Pleno penilaian KIP 26-27 Mei. Pendampingan tim penilai IPP 28-31 Mei. Submit proposal ke Kemenpan RB 1 Juni. Nah ini batas-batasnya kita sudah mepet ya. Penutupan pendaftaran KIP 2025 3 Juni. Ini sementara tentatif dari usulan tim penilai inovasi pelayanan publik. Tentunya unsur-unsur yang ada di dalam tim ini ada dari Pusdatin dan perwakilan Sesdijen dari masing-masing eselon 1 yang ada di KKP ini. Usulan sebenarnya sudah masuk beberapa, tinggal ini dari Sesdijen penataan ruang laut yang masih belum ada, mungkin karena direktorat baru ya, masih cari orangnya dulu. Kemudian Sesdijen juga sumber daya kelautan PSDKP baru 1. Ya, tinggal ada 2 saja komponen. Dari PSDKP baru 1 orang yang masuk, kemudian dari Sesdijen penataan ruang laut belum ada usulan. Kami berharap sebelum tanggal 24 usulannya sudah masuk, sehingga bisa segera di SK-kan. Nah, ini proposal KIP tahun 2025
sebenarnya sama saja dengan yang proposal dari Menpan. Jadi ini kita sudah sampaikan judul inovasi, tolong ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi kami sampaikan, jangan sampai menyinggung sarah. Kemudian nama instansi, nama OPP, organisasi pelayanan publik atau UPT lah di KKP ini. Judul inovasi yang direplikasikan, instansi asal inovasi yang direplikasikan, tipe instansi, waktu mulai implementasi, waktu implementasi minimal 2 tahun atau 3 bulan untuk yang makan bergizi gratis, identitas inovator, kelompok inovasi, kategori inovasi, target SDG, target Astacita, jenis inovasi, sektor, link video, dan link lokasi. Dan lokasi inovasi. Nah, ini aspek kebaruan, subaspek latar belakang, jelaskan apa masalah kondisi yang melatar belakangi lahirnya inovasi disertai data pendukung. Ini sudah jelas ya kategori penilaiannya, paling rendah penjelasan diberikan tidak berkaitan dengan masalah kondisi atau tanpa data dukung. Artinya cuma asal memenuhi syarat saja, tapi tidak begitu nyambung dengan apa yang disampaikan. Kemudian 26 nilai antara 26 dan 50 penjelasan masalah kondisi tidak rinci dan data pendukung minim kurang relevan. Kemudian kategori yang lebih bagus lagi, penjelasan masalah kondisi jelas namun data dukung tidak lengkap dan memadai. Tapi yang paling bagus itu nilainya akan mendekati sempurna ya bila mana penjelasan masalah kondisi sangat jelas, rinci, relevan, dan didukung oleh data kuantitatif dan kualitatif yang lengkap. Jadi latar belakang ini penting ya, karena orang membaca latar belakang akan mengetahui permasalahan apa yang ada dihadapi di lapangan dalam melakukan pelayanan publik, kemudian juga apa yang perlu dipecahkan masalah dalam masalah tersebut dalam inovasi ini. Kemudian untuk tujuan, jelaskan tujuan. Kemudian jelaskan juga outcome dan output yang diharapkan tercapai melalui inovasi. Penjelasan ini disertai dengan target terukur. Nah, kategori nilai ini kita sudah jelas 4 kategori juga. Paling rendah itu kalau penjelasan diberikan tidak berkaitan dengan tujuan atau target yang dicapai. Jangan sampai cuma asal ngecap, tapi ternyata kalimatnya tidak nyambung, tidak disebutkan target outcome maupun output yang terukur. Jadi sampaikan sekalian tujuan, outcome, dan output yang terukur. Tujuan dijelaskan secara umum tanpa menyebut target outcome dan output yang terukur. Contoh, meningkatkan pelayanan. Tapi itu kan kata meningkatkan pelayanan hanya secara kualitatif ya. Seberapa besar pelayanannya meningkat harus disampaikan. Misalnya yang biasanya pelayanan bisa dilaksanakan 2 jam, maka dengan adanya inovasi ini waktu pelayanan berkurang menjadi 1 jam. Nah itu secara terukur dan kuantitatif. Kemudian outcome dan output tidak dijelaskan secara terpisah atau tidak relevan dengan inovasi ini. Ini masih dalam kategori nilai yang kedua, 26-50. Yang kemudian kategori ketiga, tujuan sudah dijelaskan dalam menyebutkan outcome dan output yang relevan. Terdapat beberapa target terukur namun tidak mencakup semua target outcome dan output. Outcome dan output disebutkan secara terpisah. Jadi target output apa? Misalnya target pelayanan bisa jadi turun 50% waktu pelayanan. Itu bisa jelas itu outputnya. Outcome-nya apa? Ya mengatakan biaya masyarakat dalam mondar-mandir segala macam bisa jadi turun misalnya. Kemudian yang paling bagus adalah yang ini kategori terakhir, tujuan dijelaskan secara rinci, mencakup outcome, output yang jelas dan relevan, terdapat target terukur yang spesifik dan kuantitatif dan realistis secara lengkap. Misalnya meningkatkan kepuasan pengguna layanan dari 70% menjadi 90% dalam 2 tahun. Dan itu bisa diukur melalui survei kepuasan pengguna layanan. Ada bukti ukurannya juga.
Kemudian yang kedua adalah outcome dan output yang disebutkan secara terpisah. Jadi secara eksplisit sebutkan output dan outcome-nya dari inovasi ini. Next, aspek kebaruan, cara-cara implementasi dari inovasi itu bagaimana cara kerja inovasi dan tahapan implementasi inovasi sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan sebagaimana tadi kami sebutkan. Pertama, angka nilai terendah itu kalau penjelasan diberikan tidak berkait dengan cara kerja inovasi dan penjelasan diberikan tidak berkaitan dengan tahapan implementasi. Kemudian akan bagus lagi sedikit kalau cara kerja inovasi dijelaskan secara umum tapi kurang rinci dan spesifik, atau tahapan implementasi dijelaskan tanpa urutan yang jelas. Ya. Kemudian yang kategori lebih sempurna lagi, cara kerja inovasi dijelaskan dengan rinci dan tahapan implementasi dijelaskan dalam urutan logis namun tidak mendetail. Yang mendekati sempurna lagi, kalau cara kerja inovasi dijelaskan secara rinci dan spesifik dan tahapan implementasi dijelaskan dalam urutan logis, lengkap, dan terstruktur. Jadi mohon berkenan dalam ini mengajukan inovasi plan mapping ini. Dokumentasi inovasi itu mohon diperbaikkan dengan baik-baik. Bagaimana menulis apa yang dilaksanakan dalam inovasi ini secara sistematis dan terstruktur. Yang kemudian aspek keunggulan ide gagasan untuk kelompok umum jelaskan kebaruan dari gagasan diimplementasikan. Kalau penjelasan yang diberikan tidak berkaitan dengan kebaruan gagasan yang diimplementasikan dalam konteks wilayah atau instansi, maka nilainya bisa saja 0 kalau ternyata sama sekali tidak nyambung. Tapi nilainya di sini maksimal 25 kalau gitu. Kemudian penjelasan tentang kebaruan gagasan disampaikan secara umum dan tidak spesifik dalam konteks wilayah atau instansi. Kemudian kebaruan gagasan dijelaskan dengan jelas baik dalam konteks wilayah atau instansi. Dan paling sempurna nilainya bila mana kebaruan gagasan dijelaskan secara rinci, jelas, dan spesifik mencakup konteks wilayah dan instansi. Jadi apa sih sesuatu yang baru itu? Inovasi apa sih? Jelaskan secara rinci. Kemudian ini diimplementasikan di mana? Diimplementasikan di wilayah atau instansi mana? Tidak secara mengambang aja bahasanya. Kemudian untuk kelompok replikasi juga sama. Memang beda dari kebaruan. Kelompok replikasi ini adalah gagasan yang diimplementasikan dengan membandingkan inovasi yang didaftarkan dengan inovasi yang direplikasikan, mencakup aspek ide gagasan, teknis, dan manajemen dalam konteks instansi dan wilayah. Misalnya ada OPT di Batam melakukan inovasi, ternyata ini bagus bisa direplikasi oleh OPT di Serang, tetapi tentunya tidak asal replikasi, tapi pakai replikasi dengan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kebaruan apa yang di dalam proses ATM, amati, tiru, dan modifikasi tersebut yang menjadi nilai beda dibandingkan yang ada di Batam, karena tentunya karakter sosial ekonomi masyarakat sebagai penerima layanan publik di Batam akan berbeda dengan karakter yang ada di masyarakat Serang. Jadi ini mohon berkenan nanti disampaikan kebaruan gagasan dijelaskan secara rinci dan spesifik mencakup konteks wilayah dan instansi. Bedanya dengan antara Serang dan Batam apa? Kenapa harus ada, nggak bisa di 100% diadopsi, tapi kita harus ada inovasi lagi tambahan kecil-kecilan, tapi ternyata malah lebih bagus, sempurna. Demikian. Next, aspek kebaruan untuk indikator MONEF. Tolong disampaikan instrumen monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur dampak mencakup komponen cara, periode, dan siapa yang melakukan. Jadi indikator-indikator dalam melakukan MONEF itu tolong dijelaskan.
akan sangat bagus sekali, mendapatkan nilai sempurna bila mana instrumen MONEF dijelaskan secara rinci dan lengkap, termasuk semua komponen, indikator yang digunakan relevan dan terukur. Semisalnya mengukur kepuasan pelanggan, tentu ada indikator-indikator, form surveinya seperti apa, kemudian juga mekanisme MONEF-nya bagaimana, kapan dilakukan surveinya tersebut, siapa yang mengikuti survei, berapa orang yang mengikuti survei, kemudian respondennya siapa saja, mewakili siapa saja, pelaku usaha apa saja. Jadi itu sebagai contoh saja ilustrasi untuk dijelaskan secara rinci dalam dokumen proposal usulan ini. Kemudian untuk dampak inovasi, apa saja dampaknya? Yang paling bagus tolong disampaikan bahwa ternyata berdampaknya bukan hanya kepada indikator kegiatan layanan saja, tapi juga bisa berdampak kepada IQ pimpinan, dan juga lebih bagus lagi kalau bisa berdampak kepada mendukung tujuan daripada inovasi, misalnya mendukung pada SDG, indikator SDG, mendukung pada indikator Astatica dan lainnya. Itu bisa secara spesifik disampaikan. Dan dampak inovasi ini jelaskan output dan outcome inovasi sesuai dengan yang kami sampaikan tadi di awal. Jadi dalam latar belakang sudah ada output, target yang akan dicapai, tujuan apa yang akan dicapai, outcome apa yang akan dicapai. Tentunya ada penjelasan di dalam dokumen tersebut. Apa sih dampaknya, sesuai nggak sih dengan latar belakang. Bila mana terdapat penjelasan outcome yang rinci, jadi as is, ada kondisi as is sama to be. Jadi ada kondisi sebelum inovasi dan setelah inovasi. Jadi tidak diukur bahwa sebelum inovasi waktu layanan 2 jam, tapi setelah inovasi waktu layanan targetnya jadi turun 1 jam, maka terjadi ada efisiensi waktu 50%. Kemudian juga dari kepuasan dari masyarakat, ternyata dengan semakin cepat layanan masyarakat semakin puas. Itu dari output dan outcome-nya. Kemudian juga jelaskan hubungan kuat antara dampak inovasi dan tujuan inovasi. Jadi yang sudah disampaikan di dalam latar belakang, tujuan inovasi adalah untuk menurunkan menjadi 1 jam misalnya waktu layanan, ternyata dampaknya memenuhi jadi tujuannya terpenuhi, tercapai, tujuan tercapai, bahkan juga outcome-nya kepuasan masyarakat naik, tercapai juga. Ini tolong disampaikan secara kuantitatif. Kemudian penjelasan mengenai relevansi inovasi dengan Astatica dan kategori inovasi yang dipilih mencakup pencapaian target secara langsung. Nah, aspek berikutnya, aspek adaptabilitas. Ini terkait dengan difusi dan replikasi ya. Bahwa ada potensi replikasi mencakup gagasan, informasi teknis dan manajerial inovasi, dan kesesuaian gagasan dalam konteks wilayah, instansi dan nasional. Jelaskan secara rinci di dalam dokumen proposal bahwa ada potensi replikasi dari inovasi yang dilakukan ini untuk wilayah lainnya. Misalnya ada unit pelayanan publik di Bogor melakukan inovasi, ternyata bahwa ini bisa cocok juga untuk di unit pelayanan publik di wilayah lain di Jawa Timur sana, karena memang karakternya mirip-mirip. Jadi bahwa ini inovasi yang dilakukan bisa bermanfaat bagi UPP atau OPP, organisasi pelayanan publik di tempat lainnya. Ini tolong dijelaskan bahwa seluruh komponen daripada inovasi ini dijelaskan secara rinci di dalam proposal. Kemudian kerjaan kedua, bahwa jelaskan difusi inovasi yang telah dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dan penyebarluasan dampak baik di lingkup internal maupun eksternal instansi yang mencakup publikasi, transfer pengetahuan dan pembelajaran, dan replikasi unit. Bila mana sudah ada
unit lain baik di lingkup KKP maupun di lingkup dinas yang melakukan replikasi di uji coba inovasi tersebut, maka bisa disampaikan. Tentunya kalau bisa dengan data dukung dari unit lain yang melakukan replikasi tersebut. Dan yang terakhir, sebutkan jumlah unit kerja yang telah mereplikasi inovasi. Biasanya kalau bagian yang misalnya di budidaya sudah melakukan inovasi benih bibit unggul, ternyata sudah dimanfaatkan oleh dinas. Oke, ini sudah melakukan inovasi pelayanan publik. Tolong disebutkan instansinya. Tentu kalau lebih bagus lagi kalau ada surat resmi dari instansi yang bersangkutan mengatakan bahwa sudah melakukan replikasi dan sudah bermanfaat. Nah, ini tentunya akan banyak nilainya. Semakin banyak unit kerja yang melakukan replikasi. Ini kalau kita di sini kategori dari Menpan ini, kalau di atas 15 unit kerja sudah ada data dukung sekali aja itu bisa mendapat nilai sempurna. Jadi kalau masih 0 belum ada, atau 1 sampai 5 itu masih 25 nilainya. Kalau 6 sampai 10 masih 50, kemudian kalau 11 sampai 15 unit kerja 75. Nah, aspek-aspek sumber daya menjelaskan sarana prasarana yang digunakan, kemudian sumber daya informasi, data yang diperlukan untuk menjalankan inovasi, sumber daya manusia, berapa orangnya, kompetensinya, kemudian sumber daya anggaran, nominal, dan sumber anggarannya. Bila mana terdapat penjelasan sumber daya, keempat jenis sumber daya ini, maka akan mendapat nilai nyaris sempurna. Tolong dijelaskan saja secara kuantitatif, sebenarnya jangan sampai terlewatkan penjelasannya, karena walaupun inovasi bagus, tapi kalau aspek sumber daya ini hanya cuma dicantumkan 1 atau 2 aja, nilainya nggak bisa dapat sempurna. Lalu kemudian aspek keberlanjutan, saya minum dulu ya. Nah, inovasi ini juga berkelanjutan, tidak hanya setahun 2 tahun saja dilombakan. Bagaimana cara aspeknya, bahwa konsep dari inovasi ini supaya dia ternyata bisa berkelanjutan terus, bisa dipakai terus. Ya, artinya adalah ada strategi dari instansi institusional, baik itu regulasi maupun kebijakan yang mendasari implementasi dari setiap inovasi. Kalau bisa didasari ada suatu kebijakan, entah itu ada peraturan atau keputusan dari instansi yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Kemudian juga untuk SDM, sertakan surat tugas juga bahwa yang manajerial paling tidak SDM itu diberi beban tugas untuk melaksanakan inovasi ini, baik tercantum dalam SKP-nya maupun dalam bentuk surat tugas yang bersifat opsional daripada SKP yang bersangkutan. Kemudian strategi sosial juga sampaikan bagaimana kolaborasi antara stakeholder lainnya, bagaimana kerjasama dengan dinas lainnya, misalnya kalau di daerah atau dengan pelaku usaha yang ada di masyarakat. Bila mana penjelasan ini mencakup semua strategi, maka rentang nilainya ini 75 sampai 100. Jadi ada 3 strategi ini mohon dicantumkan. Kalau cuma ada 1 strategi yang disampaikan, nilainya cuma maksimal 25. Nah, kalau semuanya cantumkan bisa sampai 75 sampai 100. Terima kasih, mungkin itu satu jam ya saya sampaikan dari sosialisasi dari kompetisi inovasi pelayanan publik ini. Dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sekiranya ada yang perlu didiskusikan, kita sekarang terbuka. Di sini saya didampingi sama Bu Atun dan berserta timnya, nanti akan juga membantu menjawab bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Terima kasih kepada Bapak Yudi Priyatno atas penjelasannya yang sangat detail mengenai KIPP KKP 2025. Sebelum memasuki diskusi, izinkan saya sampaikan rangkuman poin utama kebijakan KIPP KKP 2025. Yang pertama, KIPP 2025 mengusung tema mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada 9 kategori inovasi. Inovasi dinilai berdasarkan kebaruan, efektivitas, manfaat publik, kemudahan replikasi, dan keberlanjutan. Pendaftaran sudah dibuka sejak awal April, namun secara aplikasi baru dibuka pada tanggal 1 Mei hingga tanggal 3 Juni 2025 dengan proses seleksi dan penilaian yang berlangsung hingga Juli, serta pengumuman pemenang oleh Kemenpan RB pada 31 Juli 2025. Penghargaannya cukup menarik Bapak Ibu, di sini mencakup piagam, peluang kompetisi internasional, dan usulan kenaikan pangkat luar biasa bagi inovator sesuai dengan syarat dan ketentuan. Mari kita apresiasi semangat kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi kreatif. Sekarang mari kita masuk ke sesi diskusi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berbagi pandangan dan pengalaman khususnya dalam penyiapan dan menjalankan inovasi pelayanan publik. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan sebelumnya dapat menyebutkan nama dan unit kerja. Untuk termin pertama, saya buka diskusi untuk Bapak Ibu yang hadir secara langsung di ruangan. Saya batasi 3 pertanyaan untuk termin pertama ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pimpinan acara, Bapak Ibu sekalian dari Eselon 1, saya Prita dari PSDKP ingin menanyakan terkait dengan lingkup dari lomba ini. Jadi kalau kembali lagi ke dalam pengertiannya, inovasi pelayanan publik adalah inovasi yang baik berdampak langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, jadi terus terang kami di PSDKP ini kalau membandingkan dengan eselon 1 lain itu kelihatannya dari sifat tugas dan fungsi kami ini agak di sisi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau melihat dampak itu kelihatannya kalau pengawasan ujung-ujungnya adalah penegakan hukum dan kemudian sanksi gitu. Jadi terus terang bagi kami yang secara teknis gitu ya agak sulit untuk membentuk atau membuat inovasi yang sifatnya berdampak, yang sifatnya teknis ke masyarakat gitu. Jadi yang kemarin pun pada saat kami mengusulkan yang di tahun lalu ya untuk lombanya KKP itu yang masuk dalam 10 besar pun itu tidak langsung terkait dengan kegiatan tusi kami gitu kan, yang ubi kupas ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Nah jadi itu kenapa kami masih mencoba menggali kira-kira apa ya di tempat kami yang bisa kami usulkan untuk inovasi. Kaitannya adalah apakah dalam lomba ini terlimitasi harus pelayanan dalam lingkup yang di Permen 15 2021 ya terkait dengan pelayanan publik atau Kepmen yang sedang posisi kita revisi itu gitu. Jadi apakah harus terlimitasi dalam di Kepmen Permen 15 2021 tentang pelayanan publik dan termasuk juga Kepmen penetapan Kepmen pelayanan publik 54 atau 59 ya. Itu kan terkait dengan penetapan yang ada pelayanan publik yang ada di KKP tapi sekarang dalam proses revisi. Jadi apakah harus terlimitasi kita mengusulkan inovasi sesuai dengan yang di 2 dasar aturan tersebut. Karena kami mempunyai wacana untuk mencoba mengusulkan inovasi terkait penegakan hukum gitu. Jadi
dalam kami mempunyai sanksi administratif misalnya gitu. Dampaknya adalah dari pengenaan sanksi ini kita menerima PNBP yang cukup besar gitu ya. Yang ini terus terang bagi kami ini berdampak terhadap penerimaan negara sehingga bisa menjadikan PNBP ini bermanfaat bagi masyarakat. Jadi maksud saya adalah ini yang kami maksud inovasi yang tidak berdampak langsung gitu. Apakah bisa dikategorikan demikian? Jadi apabila kami mengusulkan hal tersebut, apakah dimungkinkan gitu Pak? Mungkin itu sih gambarannya. Jadi supaya kami bisa jelas juga di sini. Terima kasih. Langsung itu dulu. Sudah. Boleh. Oh, ya. Baik, pertanyaannya terkait keterbatasan dampak langsung dari ruang lingkup teknis Ditjen Pengawasan ya. Ya, baik, silahkan kepada Bapak Yudi. Ya, makasih Mbak Dian, Mbak moderator, Mbak Prita, makasih pertanyaannya sangat tajam dan memang bukan cuma Mbak Prita yang pusing, semuanya orang juga di KKP ini kan memang PSDKP itu kan tugasnya pengawasan penegakan hukumnya. Memang permen kita di pelayanan publik gitu. Tapi kalau saya lihat untuk lomba ini kita ambil kategori, karena kategori ini yang lomba ini kan yang menyelenggarakan Menpan ya. Kita ambil aja kategori dari Menpan gitu. Ada 9 kategori. Nah, terkait dengan tugasnya yang bisa dikatakan kayak penegakan hukum, mungkin lebih banyak inovasi-inovasi kepada yang, ini menurut saya ya pada yang melibatkan pada masyarakat. Mungkin ada Wasmas itu ya sebenarnya ya. Wasmas itu kan juga sebenarnya inovasi yang melibatkan masyarakat ya, dan dampaknya juga kerasa sama masyarakat karena itu kan dari awal dari diinisiasi oleh masyarakat dan memang untuk masyarakat juga. Ataupun juga ada inovasi lainnya, saya nggak tahu karena yang lebih tahu dari ini kan Mbak Prita ya di PSDKP. Inovasi lainnya yang mungkin kalau kayak penegakan hukum kan yang merasakan manfaat itu kan juga masyarakat juga sebenarnya itu. Kalau bisa ukurnya malah lebih gampang gitu bahwa oke, setelah ada patroli ini maka nelayan-nelayan itu merasa aman yang tadinya mereka merasa terintimidasi dalam tanda kutip ya dengan adanya kapal-kapal yang tidak jelas asal usulnya, kemudian dengan adanya inovasi pelayanan pengawasan dari PSDKP maka nelayan-nelayan kecil ini merasa terlindungi. Itu kan salah satu yang terukur misalnya. Itu tapi tentunya kita berpegang kembali lagi kepada kriteria-kriteria dan aspek dari Kemenpan ini, bahwa ini pelayanan inovasi ini memang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Jadi apa yang bisa diukur secara kuantitatif kita sampaikan saja. Mungkin yang ke dalamnya di dalam PSDKP sendiri saya rasa pasti akan banyak usulan-usulan yang lebih inovasi lagi. Saya nggak begitu tahu ya Pak Bu Prita ya, tapi hebatnya demikian dari kami ini. Ya Pak, makasih banyak. Nanti kami coba elaborasi lagi di dalam terkait dengan inovasi yang dari PSDKP Pak. Terima kasih. Ya. Untuk Bapak Ibu yang lain yang di dalam ruangan, apakah ada pertanyaan? Kami masih membuka 2 pertanyaan untuk yang hadir secara langsung di luar ruangan. Silakan. Mungkin izin satu, tapi ini di luar yang tadi Pak, izin, mohon maaf. Ini kan tahun lalu Pusdatin melaksanakan lomba KIPP yang lingkup KKP. Nah, untuk keterlibatan pada tahun ini untuk lomba yang Menpan, apakah dasarnya dari hasil lomba yang tahun lalu juga plus usulan-usulan baru, atau rencananya Pusdatin akan, atau di luar yang kemarin, atau seperti apa? Ya, Silakan Pak Yudi atau Bu Atun.
Iya, iya. Jadi mohon yang tahun lalu yang lolos itu didaftarkan kembali ya, yang karena memang kayaknya sepertinya kriterianya Menpan berubah ya. Karena tahun lalu itu nggak ada MBG ya, makan bergizi bergratis. Sekarang ini kan sudah ada MBG, tahun lalu nggak ada Astacita, ini ada Astacita. Sebaiknya mohon berkenan yang menang kemarin dimajukan kembali lah gitu loh. Karena memang kriteria tahun ini agak berbeda dengan kriteria tahun lalu. Dua hal itu, aspek Astacita mohon dicantumkan dalam dokumen, kemudian aspek juga dukungan terhadap MBG kalau memang ada secara langsung ditolong sampaikan. Mungkin demikian, Mbak. Jadi maksud saya, jadi yang misalnya tahun lalu yang untuk diusulkan di KKP itu bisa diusulkan tapi dengan mengikuti for apa istilahnya Format terbaru, kriteria terbaru dari Kemenpan ya. Karena kalau kita pakai yang dokumen yang lama mungkin akan bisa di-reject sama Menpan. Oh gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Mak. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu dan yang hadir di ruang secara langsung. Kami persilahkan. Oke. Jika tidak ada, mungkin kami lanjutkan untuk termin kedua, di mana di sini kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu penanya yang hadir secara langsung di dalam Zoom untuk menanyakan pertanyaan secara langsung. Di sini sudah ada 3 penanya. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak dari LKKPN Pekanbaru. Silakan. Pak Yudi, Bu Atun, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pak Yudi, mohon izin kami juga menginformasikan LKKPN Pekanbaru pada tahun lalu juga sudah mengikuti kompetisi inovasi yang di tingkat KKP, dan alhamdulillah kemarin menjadi salah satu pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik ini di kategori terbaik kedua melalui inovasi kado spesial, jadi kawasan Bando spesifik konservasi alam laut. Ini merupakan inovasi dengan pendekatan model kolaborasi multi stakeholder yang terkait tentunya dengan pemberdayaan masyarakat, sangat relevan dengan materi utama atau tema utama yang disampaikan dalam kompetisi tahun ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, namun demikian kami melihat tadi ada beberapa hal yang sangat teknis yang perlu reformulasi barangkali ya Pak, bila inovasi kado spesial ini kita coba usulkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun ini. Pertanyaan kami Pak Yudi, apakah memungkinkan begitu ya kita mendapatkan review atau setidaknya kita bisa melakukan review bersama terhadap hasil kompetisi inovasi pelayanan publik tahun lalu yang dilaksanakan oleh Pusdatin dengan hal-hal utama yang krusial yang menjadi pembeda di dalam informasi kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan ini, sehingga tentu ini akan sangat membantu dan memudahkan kami sebagai pengusul inovasi pelayanan publik mengetahui secara detail penguatannya kira-kira di mana, perbedaannya kira-kira di mana yang sudah merujuk pada hasil atau merujuk pada usulan inovasi yang dikompetisikan tahun lalu. Itu yang pertama Pak Yudi, Bu Atun, dan Bapak Ibu. Yang kedua, apakah juga dimungkinkan ada semacam
pendampingan dan bimbingan yang pada beberapa periode kompetisi inovasi pelayanan publik sebelumnya yang kita ikuti untuk kompetisi inovasi pelayanan publik nasional juga dilakukan oleh teman-teman koordinator pelayanan publik pada saat itu. Demikian Pak Yudi dan Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Ada dua, kalau saya bisa. Yang pertama itu adalah review terhadap hasil KIPP KKP 2024 dan juga pendampingan. Oke, silakan kepada Bapak Yudi atau Ibu Supriyatun yang akan menyampaikan jawabannya. Terima kasih Pak Irfan. Apa kabarnya Pak Irfan? Lama nggak ketemu. Dulu saya kira masih di Padang, pas saya ke Padang ternyata Pak Irfan sudah pindah ke Pekanbaru. Waduh nggak ketemu ya. Tahun lalu. Ya, selamat ya Pak Irfan, inovasinya masuk dalam kategori terbaik kedua di tahun lalu. Memang dulu tahun lalu itu memang karena nggak ada, Menpan tidak menyelenggarakan lomba inovasi ya, kayak cuma ada replikasi saja. Jadi KKP menyelenggarakan biar spiritnya tetap terjaga dan juga bisa menyaring usulan-usulan inovasi yang berpotensi kita angkut untuk dimajukan ke lomba KIP di tahun 2025 ini. Memang harus kita cermati kembali bahwa terjadi perubahan kepemimpinan di negara ini, demikian juga terjadi perubahan fokus pembangunan yang tadinya di tahun lalu masih kepada infrastruktur dan lain-lain. Tahun ini sudah fokus kepada Asta Cita dan salah satunya adalah MBG. Jadi kemudian juga ini diikuti oleh Menpan bahwa KIP ini proposalnya ini seberapa jauh inovasi tersebut bisa mendukung kepada Asta Cita dan kepada MBG. Dan memang tahun lalu sebenarnya usulannya sudah jadi tuh inovasi, usulan proposal inovasi itu sudah jadi, ya, bahkan sudah lemas, sudah bagus. Reviewnya sebenarnya sudah review internal aja dulu tahun lalu itu review internal dari tim penilai. Kalau nggak salah sudah disampaikan ya tahun lalu itu hasil-hasil review internal. Adapun untuk tahun ini memang kita harus melakukan adjustment lagi terhadap usulan inovasi. Jadi tidak serta-merta usulan yang tahun lalu kita langsung masukkan kepada panitia KIP 2025 di Kemenpan, tentu disesuaikan lagi dengan kriteria-kriteria yang terbaru dari Kemenpan, termasuk tadi menajamkan kepada fokus Asta Cita, butir-butir dari Asta Cita mana yang bisa didukung dari proposal inovasi ini. Kemudian banyak hal lagi yang terkait dengan RPJM yang terbaru, mungkin itu perlu dipertajam lagi. Saya kira Pak Irfan sanggup, dan Pak Irfan kan orang perencana dulu, dari perencanaan pasti lebih tahu ini, lebih tajam. Nah, kemudian pendampingan ya, memang pendampingan memang kita lakukan. Pendampingan tahap pertama itu di level Direktorat Jenderal masing-masing. Saya nggak tahu kalau di nanti Pekanbaru ini masuk Direktorat Jenderal mana ya? Ada 2 Direktorat Jenderal itu saya ya, PK ya, ada 2 ya. Saya nggak tahu juga PK, berarti ada pecah keluarga, pecah kongsi nanti, bukan pecah keluarga, mekar keluarga nanti mungkin bisa mudah-mudahan timnya masih sudah solid, sudah siap, karena biasanya kalau pecah 2 itu masih belum konsolidasi bagus, dan dalam bulan ini sudah terkonsolidasi. Tapi intinya pendampingan tetap dilakukan oleh eselon 1 masing-masing, karena kenapa? Yang mengerti substansi tusi dari itu kan eselon 1. Sementara pendampingan dari tim evaluasi inovasi yang ada di KKP secara pusat ini hanya kepada pendampingan kaidah-kaidah penulisan sebelum kita ajukan ke Menpan. Jadi apakah misalnya videonya sudah bagus, sudah sesuai dengan kriteria, dokumennya sudah lengkap, data dukungnya sudah lengkap, kemudian narasinya sudah bagus, misspellnya tidak ada, jangan sampai ada misspell segala macam hanya karena kerja waktu. Jadi itu yang kita kawal. Adapun pendampingan oleh eselon 1 masing-masing adalah pendampingan kepada keterkaitan dan tusi yang ada di eselon 1. Mungkin demikian Pak Irfan sejauh ini saya yang bisa jawab sampai saat ini.
Ya, cukup jelas ya Bapak Rahmat, atau mungkin ada tambahan pertanyaan Bapak? Oke, baik. Kami lanjutkan kepada penanya kedua, kepada Bapak Agus Wijanarko kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pimpinan rapat dan Bapak Ibu sekalian. Yang ingin kami tanyakan sebenarnya terkait, mohon izin, saya Agus, Pak, dari Balai KIPM Semarang, UPT dari BPP MHKP. Nah, mungkin ini akan banyak dialami oleh teman-teman di UPT yang lain, yang terutama di kami yang terjadi perubahan nomenklatur tusi organisasi. Padahal di situ disyaratkan kalau inovasi tersebut kan minimal 2 tahun. Nah, kami efektif itu dengan nomenklatur yang baru kan sesuai dengan Perpres yang terakhir itu kalau kita efektif di 2023. Nah, bagaimana terkait hal tersebut? Itu apakah akan tetap itu kita hitung 2 tahun, namun dengan adjustment disesuaikan dengan nomenklatur terbaru dari Badan Mutu, PT Badan Mutu. Karena kalau merujuk ke ini kan kami memang secara secara de jure, secara aturan memang masih masih menganut eh, nomenklatur yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kami tanyakan itu adalah terkait terkait replikasi. Nah, apakah yang di sini kita boleh, apakah ini kita sebagai UPT yang direplikasi atau kita mereplikasi? Jadi ketika kita mereplikasi, apakah boleh dengan kita pengayaan atau benar-benar kita adopt secara utuh itu terkait inovasi tersebut? Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya simpulkan dulu. Untuk yang pertama itu pertanyaannya mengenai usia inovasi terkait dengan perubahan nomenklatur. Yang kedua itu terkait dengan replikasi atau inovasi dari hasil replikasi. Silakan kepada Bapak Yudi. Pak Agus, apa kabarnya Pak Agus? Sudah pindah Semarang, sudah penanya. Ya, makasih Pak Agus. Ya, terkait dengan perubahan organisasi, kita perlu cermati memang itu kalau nggak salah BKIPM berubah menjadi BPPH itu secara definisi 3 Juli 2023 ya. Jadi bisa dikatakan 2025 3 Juli itu sudah 2 tahun. Yang pertama. Kriteria itu minimal 2 tahun atau minimal 3 bulan untuk MBG. Nah, sebenarnya menarik juga nih kalau katakan MBG karena ada terkait dengan mutu. Nah, hal yang kedua yang menjadikan hal yang substansi perubahan dari nomenklatur ini adalah pisahnya tusi karantina dari KKP yang tadinya memang masuk dalam tusi karantina, sekarang sudah tidak lagi menjadi tusi KKP karantina. Artinya segala inovasi yang berbau karantina tentunya tidak bisa lagi kita ajukan, ya. Tetapi kalau inovasi tersebut memang terkait dengan mutu, mungkin walaupun mungkin sebelum 3 Juli 2023 inovasi itu sudah diimplementasikan, nah itu mungkin bisa diberi penjelasan di dalam proposal tersebut bahwasanya ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum 3 Juli 2023, akan tetapi terkait dengan perubahan nomenklatur, maka ini kita melakukan adjustment. Memang perlu ekstra effort dalam pendokumentasian, tapi menurut syarat saya itu lebih bagus karena sayang kalau memang ternyata ada inovasi yang terkait dengan mutu dilakukan sebelum 3 Juli, tapi kita anggap ini belum masanya, mungkin bisa dipertimbangkan aja kembali. Atau memang kalau memang ada kebijakan dari pimpinan di Pak Agus bahwa oke, nggak usah dulu, mungkin tahun depan saja ya monggo. Tapi intinya kalau dari firman kami ya memang
kalau memang itu masih layak untuk maju walaupun belum 2 tahun per 3 Juli 2023, tapi ada penjelasan bahwa memang itu dulu pada saat itu memang masih gabung tusinya dengan karantina, tapi sekarang dipertajam lagi bahwa inovasi ini ada perbaikan-perbaikan tapi fokus kepada mutu. Jadi mulainya mungkin 1 Januari 2023 karena masih tusinya campur ada karantina dan mutu, tapi sekarang sudah fokus kepada mutu. Jadi itu lebih bagus lagi dijelaskan dalam narasi dalam proposal. Mungkin begitu Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus. Ada tanggapan dari Pak Agus? Sudah cukup? Kami lanjutkan untuk penanya ketiga. Di sini ada Bu Niluh dari BPPM HKP Mataram. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Yudi, Bu Atun, dan tim Pusdatin. Mohon izin terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Agus. Ini memang ada sedikit kaitannya. Memang kami sudah berubah dengan tusi yang baru. Kebetulan juga Mataram diminta oleh pusat untuk juga mewakili BPM-KHP untuk ikut serta dalam lomba ini. Kebetulan juga kami Pak untuk yang aplikasi ini memang sudah ada di tahun 2019 dan kebetulan juga kami melakukan pengembangan dengan mengeluarkan semua tusi karantina dan memasukkan tusi baru yang di badan mutu. Jadi dan kita tambahkan nama aplikasinya dengan di belakangnya dengan new. Nah, karena tusi karantina sudah tidak ada lagi dan kita sudah banyak melakukan pengembangan-pengembangan. Nah, itu Pak mungkin itu yang sesuai dengan arahan dari Pak Yudi tadi, kita sudah lakukan perubahan tusi di aplikasi ini. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang di identitas inovator, ini mungkin lebih teknis, itu kan ada yang tim, ada yang personal. Untuk yang tim, apakah dibatasi jumlahnya berapa, atau berapapun yang masuk dalam surat penugasan tim aplikasinya. Itu mungkin Pak dari kami, dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait perubahan dari hilangnya beberapa fungsi baru, beberapa fungsi dan ditambahkan fungsi baru, dan yang kedua adalah batasan dari jumlah tim pada identitas inovator. Ya, silakan Bapak Yudi. Ya, terima kasih Bu Niluh dari Mataram. Apa kabar Bu? Ya, terkait memang inovasinya dari 2019 ya. 2019 itu masih karantina berjaya di KKP, kemudian 2023 sudah tidak ada lagi karantina. Mungkin bila mana setelah 2023 itu sudah ada adaptasi. Dan dalam hal ini kata kuncinya sebenarnya adaptasi ya. Adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di luar kendali inovasi, misalnya ya, tadi organisasi, tusinya berubah segala macam dengan faktor eksternal. Ya itu mungkin menurut saya disampaikan saja dalam komen bahwa sebenarnya sudah mulai di 2019, kemudian di 2023 terjadi perubahan eksternal, maka ada penyesuaian, adaptasi apa yang dilakukan itu disampaikan saja kan sebenarnya menarik juga itu kan karena dalam inovasi itu kan perlu perubahan-perubahan, adaptasi terhadap faktor eksternal di lingkungan yang mana akan menjadi tantangan tersendiri. Apakah adaptasi tersebut bisa memberikan atau mempertahankan kinerja yang ada atau bahkan lebih bagus lagi, mungkin itu disampaikan juga. Kemudian terkait dengan inovator, tim inovator, ya sebenarnya menurut pendapat saya kalau memang yang terlibat itu sekian orang ya, dan memang dia aktif banyak punya inisiatif ya mohon disampaikan saja, tapi ya tentunya dipertimbangkan juga kewajarannya, jangan sampai seluruh staf ada dimasukin semua itu ternyata bisa hanya bantu buat dokumennya segala macam, tapi yang benar-benar punya ide original inovasi tersebut tentunya itu yang harusnya mendapat kehormatan
sebagai inovasi. Walaupun cuma teknisi-teknisi yang bantu-bantu, mungkin dia bukan punya ide ya, cuma sebagai tenaga bantu ya mungkin bisa dipertimbangkan apakah dia layak masuk sebagai tim inovasi. Demikian ya Bu ya, makasih Bu. Terima kasih Pak Yudi, jawabannya sudah cukup jelas. Selanjutnya untuk termin ketiga, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat Zoom. Apakah ada? Silakan untuk menuliskan pertanyaannya. Baik, karena sepertinya sudah cukup jelas, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan juga, mungkin cukup mewakili dari apa yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ya, apakah masih ada pertanyaan di ruangan? Atau yang masih ingin bertanya, masih kami beri kesempatan. Sambil menunggu, mungkin tadi kita coba review lagi beberapa pertanyaan yang telah disampaikan, tadi terkait dengan keterbatasan dampak langsung dari ruang lingkup teknis, ada juga mengenai bagaimana dengan review dari penilaian KIPP tahun lalu untuk dijadikan perbaikan di tahun ini, juga ada dari usia inovasi terkait perubahan nomenklatur, dan juga ada batasan dari jumlah tim inovator. Itu yang tadi sudah ditanyakan secara umumnya. Mungkin kami masih berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, yang ingin menyampaikan pertanyaannya, apabila ada yang masih belum jelas. Oke. Ada dari PPN Sibolga. Silahkan. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang. Izin bertanya Ibu, kemarin tahun 2022 kita sudah pernah mengajukan inovasi Bu, berupa inovasi Samosir, yaitu sistem informasi dan monitoring aktivitas kapal perikanan. Dan di dalam inovasi tersebut, perlombaan kita itu memang sudah terdaftar Bu, dan kita mendapat piagam penghargaan. Tetapi karena ada pengembangan-pengembangan di dalam aplikasi tersebut, apakah bisa kami Bu mengajukan kembali terhadap inovasi tersebut Bu? Mungkin kami butuh pengarahan dan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, silakan Pak Yudi. Ya Bu dari PPN Sibolga. Ya selamat ya kalau memang inovasi Samosir, sistem apa ya? Saya nggak tahu. Oke, bila mana memang ada perkembangan, coba mungkin apakah memang mau dimajukan lagi, ya kembali lagi kepada substansi pengembangan tersebut. Bila mana pengembangan tersebut dianggap sangat besar atau bisa dikatakan secara prinsipil mengubah atau memperbaiki bisnis proses atau cara kerja yang lama menjadi lebih bagus lagi, ya nggak ada salahnya yang diajukan lagi. Tapi kalau ternyata pengembangannya cuma nambah fitur-fitur ini itu segala macam yang sebenarnya tidak terkait langsung kepada bisnis proses, ya mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Tapi intinya sebenarnya kalau memang inovasi tersebut dianggap layak dan memang belum pernah menang atau belum pernah diajukan dan belum pernah mendapat penghargaan juga dari Kemenpan, ya coba diajukan aja, tentunya di bawah pendampingan dari tim inovasi yang ada di salah satu masing-masing. Jadi intinya kalau mau lihat pengembangannya itu saya belum lihat inovasinya seperti apa, pengembangannya seperti apa, kemudian akan dilakukan, yang telah dilakukan seperti apa. Kalau memang halnya yang sangat prinsip, pengembangan itu merubah bisnis proses, menyederhanakan bisnis proses, ya itu hal yang bagus. Tapi kalau cuma menambah fitur sedikit-sedikit saja, ya itu sebenarnya
cuma updating fitur saja ya, mungkin bisa dipertimbangkan hal lainnya. Demikian Bu, ya makasih Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah cukup jelas atau ada tanggapan lain? Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Di sini dari Pak Yogi dari PSDKP Cilacap. Pertanyaannya, stasiun PSDKP Cilacap mengenai video inovasi. Untuk kriteria inovasi, untuk kriteria video yang menarik Dewan Juri itu yang bagaimana? Video sebenarnya bukan yang menarik, tapi sebenarnya yang informatif juga. Kemudian tadi kami sampaikan sebentar ada kriteria video yang sebenarnya. Nah ini dia, saya share dulu ya. Share. Nah, ini dia, Mas Yogi dari Cilacap. Jadi maksimal itu 5 menit, kemudian resolusinya jangan sampai di bawah 720 piksel. Karena kalau dia low resolusi nanti pecah-pecah pada saat ditampilkan di layar high definition, jadi nggak enak dilihatnya. Dan kemudian ini 5 menit loh, 5 menit ya, jadi harus memang efektif dalam menggunakan waktu. Kemudian juga menggambarkan ide gagasan, jelas ini sini. Kemudian konten konsisten dengan nilai kebijakan dan tujuan inovasi, mencerminkan identitas dan citra instansi yang bersangkutan. Kemudian bisa juga menggunakan teks grafis atau animasi, tetapi hati-hati dalam mengambil animasi ternyata sudah digunakan orang lain atau diciptakan orang lain terkait dengan hak cipta. Kemudian jangan sampai ada unsur sara, unsur promosi, ada brand segala macam tadi, jangan sampai muncul itu. Kemudian bila mana menggunakan bahasa Jawa atau bahasa di lokal di Cilacap atau di daerah mana, mohon segera juga dicantumkan subtitle bahasa Indonesianya. Kemudian juga kalau bisa videonya segera di-upload di YouTube sehingga nanti akan bisa dilihat oleh seluruh pemirsa YouTube, dan kita cuma mau menyantumkan linknya saja. Ini link dari video ini. Sekian Pak, makasih Mas Yogi. Ada pertanyaan tambahan Pak. Tanya, seandainya inovasi tersebut bukan dalam bentuk aplikasi, bagaimana mengemasnya dalam bentuk proposal dan video yang bagus? Tips. Sebenarnya inovasi itu nggak harus aplikasi ya. Inovasi dalam pelayanan publiknya justru malah kalau inovasi dalam bentuk inovasi sekarang itu Menpan sudah mulai tidak begitu tidak begitu suka kalau tim dari Menpan. Mereka justru yang mereka inovasi gimana tata kelola birokrasi itu jadi lebih sederhana dan lebih efektif. Jadi sudah era aplikasi itu sebenarnya sudah lewat kemarin dulu, beberapa 10 tahun yang lalu masih banyak yang mengusulkan aplikasi-aplikasi. Nah, bagaimana mengemasnya dalam bentuk proposal dan video yang bagus? Ya tergantung lagi kepada inovasinya itu. Inovasinya apa sih sebenarnya? Kalau sebenarnya yang punya ide itu tahu inovasinya seperti ini, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penurunan waktu layanan misalnya itu. Bagaimana mekanisme di lapangan, orang antrian itu bisa lebih sederhana atau lebih sistem jemput bola pelayanannya. Nah mungkin teman-teman yang ada di UPP ini yang lebih memahaminya. Adapun bagaimana bentuk proposal yang bagus, ya itu tadi sudah ada kriteria dari Kemenpan, sudah disebutkan tadi. Ikuti saja kriterianya, dicantumkan. Tentunya mungkin narasinya masih belum bagus, nanti akan penyempurnaan itu nanti kan ada tim pendampingan dari eselon 1. Tapi intinya jadiin dulu proposalnya, ikuti kriterianya, bukan kembali
nanya bagaimana cara nulis proposal. Aduh, sudah ada kriterianya, sudah ada kriteria dari Kemenpan, tulis aja dulu. Nanti kemudian ada pendampingan dari tim eselon 1. Baru kemudian berjenjang kita akan mendampingi secara pada level KKP. Demikian ya, makasih. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin sambil menunggu, di sini ada juga dari Bapak Khairil Jamal, dari BPB AP Takalar. Assalamualaikum Bapak Ibu, kami setuju dengan permintaan dari Pekanbaru untuk ada review hasil dari kompetisi tahun 2024 dan bisa ditampilkan judul inovasi pemenang agar kami dapat menjadi gambaran bagi UPT untuk mengajukan judul. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau dari Bu Atun mungkin? Apakah bisa ditampilkan atau misalnya nanti kami tambahkan mungkin untuk di link tree-nya nanti jenis-jenis inovasinya. Oke, baik. Nanti akan kami tambahkan di dalam link tree-nya ya Bapak Khairil Jamal sebagai referensi untuk tahun ini. Ada lagi Bapak Ibu, kami masih menunggu pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas. Oke, sepertinya sudah cukup jelas dari semua pertanyaan, mungkin sudah mewakili kebingungan dari Bapak dan Ibu. Dari pertanyaan juga sudah, jawaban juga sudah. Ada pertanyaan susulan dari Bapak Yoga Dwi Priyatmoko. Izin bertanya dari Yoga, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Apakah dalam proposal ada ketentuan terkait kaidah penulisan seperti jenis font dan ukuran font? Terima kasih. Ya, Mas Yoga dari mana tadi ya? Dari saya udah bingung dulu PKRL langsung ngomong enak sekarang Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, sebenarnya kan ini nanti ada aplikasi untuk mensubmit itu. Dari Menpan sendiri nggak menyebut font apa, jumlah apa, ukuran font berapa, tapi yang biasanya kita gunakan aja itu kita gunakan. Misalnya biasa kita gunakan Times Roman 12 atau 10 atau Arial 12, 20, 10. Intinya dari Menpan tidak ada kriteria tersebut. Ya kita gunakan aja yang biasa kita gunakan dalam menulis dokumen ataupun laporan di kegiatan kita di kantor keseharian. Apakah bisa untuk diusulkan? Bentar, ini ada di paparan saya nomor berapa ya? Jadi begini, kalau menurut kriteria Menpan itu minimal 2 tahun atau 3 bulan bila mana inovasi tersebut terkait dengan dukungan pada program makan bersama gratis itu. Bila mana ternyata usulannya belum 2 tahun, kalau menurut hemat saya mungkin lebih bagus dalam tanda kutip istilahnya nabung. Jadi lebih bagus buat aja sekarang usulannya. Nanti kan diajukan ke eselon 2. Paling tidak kan mau buat proposal kan susah-susah gampang ya. Paling tidak tahun ini sudah ada bendanya. Nanti tinggal nunggu waktu, udah 2 tahun implementasi, baru bisa kita launching untuk dimajukan ke Menpan. Jadi kalau hemat kami, ini lebih bagus dikerjakan sejak lebih awal, sejak dini, dibuat aja usulan proposal nanti disampaikan kepada eselon 1 masing-masing. Oke, tolong pembinaannya dari tim eselon 1 nanti akan dibina. Walaupun memang cuma persyaratan belum terpenuhi dari masa penerapan inovasi yang harus 2 tahun ini ya, tapi paling tidak itu kita sudah punya modal
ya, satu proposal yang akan kita sempurnakan untuk kita ajukan di tahun berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan? Kami tunggu mungkin sampai 4 menit lagi, 11.30. Tadi sudah banyak pertanyaan yang diajukan, mungkin cukup menjawab bagi kebingungan Bapak Ibu yang lain. Tapi bila masih ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan hari ini Bapak Ibu, sebelum nanti kita betul-betul buka untuk pendaftarannya. Itu. Izin. Ini tadi juga mungkin kalau kita bisa mengingatkan lagi untuk timelinenya sendiri. Oh, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Silakan Pak Ya. Biru. Mohon izin Pak, terima kasih Pak Yudi, sama Mbaknya. Saya dengan harus dari Ditjen PDS PKP. Mohon izin, ini kan di salah satu tema itu kan ada yang terkait makan bergizi ya. Nah, di makan bergizi ini kan sebelumnya kan dari Ditjen PDS juga sudah menyelenggarakan Pak ya, waktu masih trialnya ya, sebelum diterapkan di program nasional. Nah, apakah inovasi yang diterapkan ini memang harus berkelanjutan gitu Pak? Di mana kan memang kami melaksanakan tapi saat ini kan sudah berhenti ya gitu ya. Apakah itu bisa dijadikan inovasinya PDS atau harus yang berkelanjutan yang harus berjalan sampai dengan saat ini? Karena saat ini kan kita tahu sudah ada Badan Gizi Nasional yang memang mereka memiliki anggaran atas program tersebut ya Pak. Itu sih Pak, mungkin Pak. Jadi kalau misalnya yang dulu kemarin pernah dilakukan, oh ya, kedua itu kan belum 2 tahun ya Pak ya terkait makan bergizi, tapi katanya pengecualian ya kalau makan bergizi boleh. Itu aja sih pertanyaan saya Pak, terima kasih. Ya, makasih Mas. Jadi kita kembali lagi kepada kriteria inovasi dari Kemenpan. Itu salah satu kriteria yang paling terakhir itu saya share ya, itu berkelanjutan gitu. Jadi ada memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan dan berkelanjutan. Artinya kalau kemarin sebelum program itu sudah mulai berlanjut, sekarang masih berlanjut gak? Itu kan pertanyaannya kan. Kemudian berkelanjutan itu artinya sustainability itu dia sustainable nggak? Artinya ke depan-depannya bisa berlanjut nggak? Jangan cuma ini aja, cuma event doang gitu kan, event apa, ada sesuatu event udah kita lakukan inovasi ini, tapi itu mungkin nggak masuk, kalau menurut kami, hemat kami, tidak masuk dalam kriteria inovasi yang dilombakan oleh Kemenpan gitu. Jadi mungkin, tapi itu kan bagus sebenarnya, ide-ide seperti itu kan bagus kan, tinggal diperbaiki kemudian terkait dengan sumber dayanya ya, tentunya kan pasti membutuhkan biaya besar atau segala macam. Sekarang kalau biayanya nggak ada, bisa berkelanjut nggak? Atau ternyata mungkin bisa pakai CSR-nya dari company mana? Oh, mereka bisa ada dengan ada CSR ini, misalnya taxnya, pajaknya, PNBP-nya atau berkurang, bisa didapat kompensasi seperti ini kan inovasi sebenarnya kan. Intinya ya belum masuk ke teritorial inovasi dari Kemenpan bila mana itu tidak berkelanjutan. Kasih ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin di sini, ya. Mungkin kami cukupkan untuk sesi diskusinya. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, oke baik. Sepertinya ada yang menyusul, mungkin satu lagi pertanyaan dari Ibu Nensiana Safitri. Kami persilahkan Ibu. Halo, ya selamat siang Bapak Ibu. Ingin menanyakan satu pertanyaan tadi terkait dengan inovasi yang masih baru ya, belum 2 tahun. Menginformasi jika kita mengadopsi dari beberapa format untuk perusahaan proposal begitu, ada beberapa hal yang bisa diukur secara kualitatif ya atau kuantitatif. Jadi misalnya ada penurunan jumlah jam dan lain sebagainya.
Nah, untuk inovasi baru, apakah ini nanti memungkinkan kita menggunakan itu atau kita menggunakan asumsi saja, Bapak? Terima kasih. Mungkin Ibu mohon maaf tadi pertanyaannya tadi dari suaranya kurang jelas. Mungkin kalau saya bisa simpulkan itu mengenai usia inovasi yang dapat diukur secara kualitatif kuantitatif seperti Ya, itu ya. Tadi pertanyaannya gimana? ya, Udah ya, jelas. benar, Mbak. Benar. Ya, Ya, maaf saya tadi miss karena audio di ruangan ini agak kurang bagus. Tadi terkait Bisa dengan diulangi mungkin Ibu ya, untuk pertanyaannya mohon maaf secara Ibu. langsung. Mungkin tadi kalau saya Pelan-pelan tangkap aja Bu. itu mengenai usia inovasi Ya, yang apakah masih, sudah terdengar Mbak suara saya? nah udah Ya jelas sudah Ibu. kedengaran Bu. Nah, pelan-pelan aja Bu. Halo? Ya, ya tadi menyambung dari yang inovasi yang masih baru ya, kurang dari 2 tahun begitu. Jadi ada beberapa hal disampaikan kalau untuk dampak dan lain-lainnya bisa terukur ya. Bagaimana jika ini inovasi masih baru, nanti untuk yang penilaian secara terukur itu apakah perlu kita sampaikan atau nanti menggunakan asumsi saja? Terima kasih. Jadi Bu, inovasi baru ya. Oke, inovasi baru. Nah, di dalam inovasi itu ada kan unsur monepnya. Nah, Ibu sampaikan saja nanti bagaimana mekanisme monepnya, bagaimana mengukur dari capaian latar belakang tujuan dengan capaian outputnya, target yang diinginkan. Di monep juga mungkin ada mekanismenya. Kemudian bagaimana mengukur outcome-nya, apakah masyarakatnya sudah puas atau pelayanannya ini. Tentu kalau salah satu cara yang mengukur yang paling gampang kan kepuasan masyarakat. Oh oke. Terkait dengan layanan inovasi ini, inovasi yang baru ini, kepuasan masyarakat naik. Atau secara kuantitatif, targetnya yang dicanangkan sebelum di launching inovasinya, semisalnya proses layanannya berkurang 50% waktunya. Itu kan bisa kuantitatif, bisa diukur. Jadi istilahnya sebenarnya menyampaikan dampak ataupun target yang tercapai dalam inovasi itu ya mekanismenya melalui dari monef. Dan monefnya itu dijelaskan bagaimana secara kuantitatif dilaksanakan. Mungkin gitu ya Bu ya. Baik, mungkin pertanyaan sebelumnya adalah pertanyaan penutup. Tadi mengenai bagaimana mengukur dari dampak secara kuantitatif atau kualitatif, dan jawabannya dapat disampaikan melalui bagaimana cara monepnya, seperti itu. Ya, karena sekarang sudah pukul 11.34, mungkin kami tutup. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi aktif hari ini. Semoga sosialisasi ini dapat menjadi bekal berharga dalam menyiapkan inovasi pelayanan publik terbaik untuk KKP tahun 2025. Kita tutup dengan semangat baru, buka dengan inovasi terbaik. Terima kasih atas kontribusi pemikiran dan ide-ide hari ini. Setiap inovasi kecil bisa menjadi perubahan besar. Kami tunggu karya terbaik Bapak Ibu di IPP KKP 2025. Salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diantini selaku moderator dan terima kasih juga kepada Bapak Yudi Priyatno selaku narasumber atas materi yang luar biasa, terutama untuk menambah motivasi partisipasi dari kompetisi inovasi pelayanan publik ini sendiri. Baik, mohon izin Bapak Ibu hadirin yang hadir pada media Zoom, izin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada chat room Zoom. Kemudian bahan materi akan bisa diunduh pada link yang telah disampaikan pada chat room Zoom. Untuk kegiatan hari ini dapat diputar ulang pada YouTube Vicon KKP. Dan untuk memperkaya informasi terkait kompetisi inovasi pelayanan publik, bisa juga mengakses YouTube channel Sinovik Kementerian PAN-RB. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.